Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Industri dengan saya Budi Dharma selaku dosen pengampu untuk pertemuan ketiga. Fokus pertemuan kita ketiga ini dibagi beberapa video ya. Video pertama ini akan fokus menjelaskan monopoli. Sebelum kita membahas monopoli, di dalam pembelajaran kita kali ini kita juga membahas tentang persaingan ya, pasar persaingan. Pada umumnya kesejahteraan konsumen dan efisiensi akan bertambah baik dengan semakin tingginya persaingan ya, dibandingkan dengan bila persaingan yang lebih rendah. Jadi artinya begini nih, bahwa jumlah perusahaan yang bersaing harus lebih banyak, bukannya lebih sedikit. Tetapi bisa jadi di mana hanya terdapat dua perusahaan yang mungkin bisa bersaing. Ini adalah akibat dari sebuah persaingan. Maka secara teoritis, alat yang paling efektif untuk memahami argumentasi yang kita bahas terkait dengan persaingan tadi adalah dengan mengamati efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Ini adalah titik awal kita membahas monopoli dan persaingan sempurna. Dengan memperbandingkan harga dan output di pasar monopoli ataupun di pasar persaingan sempurna, kita harus lebih memahami bagaimana tingkat persaingan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Logikanya begini nih, dalam kompetisi itu memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen. Contohnya harga, semakin tinggi kompetisi maka harga itu pasti akan semakin murah. Produksi yang lebih besar, pelayanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak dan inovatif dibandingkan apabila persaingan itu dibatasi. Mari kita lihat definisi dari monopoli. Monopoli merupakan satu titik ekstrim dalam suatu rangkaian pasar. Dikatakan ekstrim berarti bisa di atas, bisa di bawah. Kemudian monopoli kita didefinisikan sebagai hanya ada satu penjual atau sekelompok penjual yang bertindak sebagai seorang penjual dan ditandai oleh kemampuan mengontrol harga ya. Kata kuncinya adalah kontrol harga. Selain definisi tadi, mari kita lihat definisi monopoli berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 1 Ayat 1. Di dalam undang-undang tersebut, monopoli didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Maka kita bisa artikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Dengan kata lain, monopoli hanya ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau menjual barang pada pasar yang bersangkutan. Mari kita perhatikan beda monopoli dengan praktek monopoli dari faktor perilaku produsen. Mari kita ambil contoh perilaku dari salah satu peraturan antitrust yang berasal dari US Department of Justice and Federal Trade Commission ya, pada tahun 92. Jadi hypothetical monopolis itu, atau secara hipotetikal dia adalah monopolis, adalah pasar di mana suatu barang atau sekelompok barang dalam area geografis tertentu di mana di dalamnya terdapat dugaan monopolis, di mana monopolis di sini diketahui dari
yang memproduksi dan menjual barang pada kondisi profit maksimum, ya, kondisi profit maksimum, dan bukan disebabkan aturan tentang harga. Dengan kondisi ini, perusahaan tersebut mampu menaikkan harga sedikit tetapi signifikan secara terus-menerus, atau bahasa Inggrisnya disebut begini ya, small but non-transitory increase in price, ceteris paribus, tanpa mengurangi keuntungannya. Contohnya gini nih, jika suatu perusahaan dianggap dominan dalam suatu pasar, mampu menaikkan harga sebesar 5 atau 10% dari tadi ya, SSNIP, small but non-transitory increase in price, dalam waktu 12 bulan, dan kenaikan tersebut masih menguntungkan perusahaan, maka pasar dalam perusahaan tersebut dikatakan monopolis. Nah, itu adalah perilakunya. Namun kemudian, bagaimana dengan produk baru yang masuk ke pasar? Atau produk ini memang belum ada di pasar. Secara sederhana, itu dikatakan monopoli. Tetapi monopoli seperti ini pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang bersangkutan secara fair. Nah, secara fair di sini, ini artinya adalah kita bisa jadi sebagai orang yang baru pertama kali memproduksi barang tersebut. Nah, ini awal mula monopoli, tetapi masih dikategorikan monopolis. Apakah hal tersebut dilarang? Nah, kalau dilarang, orang susah dong membuat produk baru. Nah, jawabannya hal tersebut tidak dilarang. So, bagaimana yang dilarang, monopoli yang dilarang? Yang dilarang dari undang-undang anti monopoli tersebut adalah praktek monopolinya, ke perilaku produsen dengan menggunakan praktek monopoli tersebut mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Itulah yang dilarang. Misalnya gini nih, pelaku usaha, taruhlah namanya B, ingin memproduksi barang seperti yang diproduksi pelaku usaha A. Maka pelaku usaha A tidak boleh melakukan hambatan atau entry barrier supaya pelaku B tidak dapat memproduksi barang yang sama. Ya, entry barrier inilah yang dilarang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya pelaku usaha A tadi itu berusaha agar pelaku usaha B tidak bisa menjual barang tersebut, atau mengupayakan agar B tidak bisa menjual produk tersebut. Makanya ada muncul kata-kata hak paten, atau pada dasarnya adalah hak monopoli. Tapi hak itu pun dibatasi. Batasnya hanya sebanyak 20 tahun. Dan setelah itu setiap orang boleh memproduksi barang yang sama, walaupun harus mendapat lisensi dari pemegang hak paten tersebut. Nah, proses inilah yang menjadikan pasar monopoli tadi bergeser, atau bisa dikatakan praktek yang dibuat oleh perusahaan itu membuat sebuah entry barrier, itulah disebut dengan praktek monopoli. Mari kita perhatikan struktur pasar monopoli yang digambarkan oleh grafik terlampir. Dengan kekuatan pasar yang sangat besar sekali tersebut, keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang memonopoli sangat besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Ya. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa dengan kekuatan pasarnya, perusahaan monopoli tadi, atau kita identifikasikan sebagai PM,
itu bisa menentukan harga yang jauh daripada harga rata-rata. Jauh sekali ya, kurvanya itu selisihnya besar. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan nih, kondisi yang memungkinkan tingkat keuntungan yang didapat perusahaan yang beroperasi itu pada pasar monopoli paling besar dibandingkan oligopoli, monopolistik, dan persaingan sempurna. Saat membahas monopoli, tidak lengkap jika kita tidak membahas diskriminasi harga. Diskriminasi harga itu adalah strategi untuk mengendalikan harga oleh monopolis melalui penetapan harga yang berbeda untuk karakteristik konsumen yang berbeda berdasarkan pada jenis tingkatan pembeli atau karakteristik konsumen tertentu, atau dapat berdasarkan karakteristik lainnya seperti produk, kualitas, dan sebagainya. Strategi ini sudah jamak sekali dilakukan di pasar ya. Contohnya gini nih, kalau teman-teman ingin membeli donat Dunkin Donat ataupun merek lain ya, kemudian teman-teman tahu nih, untuk membeli lebih murah kita harus beli paket 10 dibandingkan beli satuan atau beli paket yang 5. Atau gini nih, biaya tiket pesawat terbang untuk anak umur 9 tahun itu pasti lebih murah daripada tiket pesawat orang dewasa. Atau mau masuk waterboom atau masuk ke wahana-wahana permainan, jika teman-teman membawa nenek yang berusia 60 tahun ke atas, bisa jadi free. Atau membawa istri atau perempuan yang sedang hamil, mungkin cuma hanya bayar 50%. Nah, inilah contoh strategi diskriminasi harga. Nah, kita lihat nih ya, ini adalah gambar grafik diskriminasi harga perusahaan monopolis. Tujuannya adalah perusahaan ingin mengambil keuntungan yang tidak terambil dari surplus konsumen dan kapasitas yang tidak terpakai atau kerugian sosial. Dead weight loss ya, nanti kita akan pelajari lebih detail dead weight loss di video ketiga. Terlihat pada grafik, sebelum ada diskriminasi harga, perusahaan monopoli itu hanya menikmati keuntungan sebesar B, poin B. Sedangkan konsumen itu memiliki surplus sebesar A, dan C itu adalah dead weight loss. Untuk menetapkan keuntungan maksimum, maka perusahaan monopolis akan berusaha untuk mengambil area A dan C ini dengan strategi diskriminasi harga tadi. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk melakukan strategi diskriminasi harga tadi. Yang pertama adalah metode dua harga atau two-part pricing, yaitu penetapan harga dengan mengaplikasikan konsep biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya teman-teman nih, kalau mau ke gym atau fasilitas ke olahraga ya, di sini nih digunakan konsep biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, pada saat teman-teman ingin membayar iuran bulanannya, ada paket standar dan ada paket tambahan. Nah, standar ini adalah biaya untuk menggunakan fasilitas gym itu secara standar. Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan kolam renang, sauna, atau fasilitas tambahan lainnya di dalam gym, maka teman-teman harus membayar iuran tambahan. Nah, ini contoh two-part pricing. Metode kedua adalah segmentasi pasar. Metode ini dilakukan jika perusahaan monopolis mampu mengidentifikasikan karakteristik pembeli atau lokasi. Contohnya gini nih, harga mobil Innova dijual lebih murah di Pulau Jawa dibandingkan di luar Pulau Jawa. Atau Hanamasa nih ya, teman-teman tahu kan contoh Hanamasa all you can eat restoran, itu menetapkan kebijakan harga yang berbeda untuk anak kecil dan anak dewasa. Anak kecil dan orang dewasa, karena kan orang dewasa
kemampuan makannya itu lebih besar ketimbang anak kecil. Ini segmentasi pasar. Metode ketiga adalah pengikatan dan paket produk, tying and bundling. Bundling ini udah biasa ya teman-teman dengar, yaitu metode penetapan harga dengan membuat paket produk atau pengikatan suatu produk yang harus terhubung dengan produk lainnya. Pembeli harus membeli satu produk sebagai akibat pembelian produk lain. Contohnya gini nih ya, kalau kita mau mendapatkan bonus Gojek ya, biasanya gitu tuh Gojek, kita harus membeli atau menggunakan fasilitas Gojek tersebut sekali dulu, baru dapat bonus berikutnya. Atau contohnya gini nih, kita mau beli PS nih, PlayStation ya, kemudian kalau kita beli PS, kita bisa dapat beli PS-nya saja, atau kita beli yang paket bundling ya, dengan kaset permainan FIFA 2021 atau kaset permainan yang lagi hits lainnya. Nah, itu model dari tying and bundling. Metode terakhir yang kita bahas adalah diskriminasi kualitas, yaitu metode penetapan harga yang dilakukan dengan membedakan kualitas untuk berbagai tingkatan harga. Harga yang semakin tinggi itu mencerminkan kualitas yang semakin tinggi. Contohnya gini nih, teman-teman naik pesawat Garuda. Garuda itu ada dua jenis harga, harga ekonomi dan harga bisnis kelas. Harga bisnis kelas pasti lebih mahal ketimbang harga ekonomi kan, karena fasilitas di bisnis kelas itu jauh lebih baik. Atau berikutnya gini nih, teman-teman beli laptop atau komputer, jika menggunakan prosesor Intel i7 itu pasti harganya lebih mahal daripada Intel i3, karena jelas spesifikasi dan fungsinya lebih baik i7. Dari pemaparan yang telah kita bahas tadi, kita ketahui bahwasanya saat ini hampir semua kegiatan yang ada di pasar itu menggunakan model-model diskriminasi harga ini. Tapi bukan berarti semua orang ingin menjadi monopolis atau semua perusahaan ingin menjadi monopolis. Hanya saja dengan berpraktek monopolis ada kemungkinan margin yang lebih tinggi, dan inilah yang dikejar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjut ke bagian kedua dari pertemuan ketiga ini. Kita akan membahas pasar persaingan sempurna.